Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam The Pakcik dan juga Rili. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Kalau nggak sehat itu sekejap ya. Oke, silakan. Ya, karena kalau temen gitu kurang sehat ya, sila konsumsi obat ya, minum banyak air putih ya guys. Jaga protokol kesehatan juga. Dan kepada teman-teman kita yang udah mampir di channel kita ya, makasih ya guys. Yang baru saja like dan dislike kita, yang baru saja subscribe kita, selamat datang. Kita akan coba untuk bereaksi. Nah, ini Pak. Yes. Oke, ini sesuatu yang sakti. Benar-benar. Kita ingin mengenali ada satu video ini daripada pegawai jalanan di mana mereka menceritakan tentang 5 pendekar paling sakti dari Nusantara yang menghilang tanpa jejak. Kita tidak tahu mereka pergi mana. Cuma kita ingin dengarkan kisah daripada pegawai jalanan ini. Karena pasti yang kita tahu ya, pendekar-pendekar yang kita tahu itu seperti yang memang terkenal ya, seperti Hang Tuah, Lekyu, Lekir, Kasturi ya gitu, yang 5 saudara itu. Tapi ini kita nggak tahu lagi gimana. So mungkin kita tahu dan kita nggak tahu juga. So kita nggak perlu basa-basi. Pastinya banyak peminat-peminat kayak gini yang memberikan wawasan juga informasi. Kita akan coba mulakan dalam 3, 2, 1 and go. Lima pendekar asli Nusantara yang menghilang tanpa jejak. Moksa. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Jangan lupa kopinya guys. Wuih, mantap. Seperti menghilang tanpa bekas. Tidak pernah jasad atau makamnya ditemukan sampai hari ini. Konon sebagian kecil masyarakat Indonesia masih mempercayai akhir hidup dari 5 pendekar sakti Nusantara ini berhasil mencapai moksa. Sebuah tujuan akhir hidup yang sempurna, mengalami kelepasan dari ikatan duniawi dan menyatu dengan Tuhan tanpa pernah lagi mengalami siklus reinkarnasi. Berikut ini adalah 5 pendekar sakti Nusantara yang menghilang entah kemana. Misteri kematian Gajah Mada. Oh, Gajah Mada. Yes. Riwayat hidup Mahapati Gajah Mada sebagai tokoh paling terkenal dalam kerajaan Majapahit Hindu dahulu kala. Jejak kematiannya masih menjadi teka-teki misteri yang belum berhasil terungkap sampai saat ini. Dalam penjelasan Kidung Sunda Pupuh ketiga, Pati Gajah Mada disalahkan atas kematian Prabu Hayam Wuruk yang meratapi nasib putri Sunda akibat konflik perang Bubat antara pasukan kerajaan Sunda dengan pasukan Majapahit yang dipimpin olehnya. Gajah Mada saat itu gagal menempuh langkah diplomasi untuk membujuk hati Prabu Maharaja Linggabuana agar putrinya Dyah Pitaloka bersedia dinikahi oleh Hayam Wuruk. Malahan Gajah Mada melakukan agresi militer tanpa persetujuan Hayam Wuruk untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Dia pun memaksa sang raja untuk memberikan putrinya sebagai simbol pengakuan kerajaan Majapahit. Namun sang raja menolak keras permintaan Gajah Mada hingga kedua kerajaan ini berperang hebat dan dimenangkan oleh Majapahit. Mengetahui ayah dan pasukannya tewas dalam pertempuran, Dyah Pitaloka pun memilih untuk bunuh diri. Setelah jasad Hayam Wuruk diperabukan dan upacara perkabungan selesai, kedua paman Hayam Wuruk yaitu Raja Kahuripan dan Raja Daha sepakat untuk menangkap Gajah Mada dan menghukum mati dirinya. Ya, aku suka caranya Rencana bercerita guys. pembunuhan ini terdengar oleh Gajah Mada hingga ia pun melakukan tapas semedi untuk melepaskan jiwa dan raganya dari dunia. Setelah itu dia menghilang menuju Niskala atau mencapai moksa. Dan ketika pasukan Majapahit datang,
tak berhasil menemukan keberadaannya. Ini Namun misteri. versi lain menurut kitab Kakawin Nagara Kretagama menyebutkan bahwa Gajah Mada meninggal dunia akibat sakit di tahun 1286 atau sekitar 1364 Masehi. Maksudnya Peristiwa dirahasiakan. ini terjadi setelah tak lama Prabu Hayam Wuruk menyenguk dirinya. Semar. 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 Tokoh terkenal Nusantara Semar yang dikenal sebagai Kiai Lurah Semar Badranaya dan mendapat julukan Sabdo Palon Noyo Genggong adalah salah satu tokoh punakawan dalam pewayangan Jawa dan Sunda. Diyakini juga raganya menghilang secara moksa. Semar menghilang setelah ia merasa kecewa berat karena Prabu Brawijaya V memutuskan untuk menjadi seorang mualaf karena memeluk agama Islam kala itu. Wah, gitu ya. Sabdo Palon sering diceritakan dan dikisahkan dalam kisah-kisah Jawa klasik, dan pastinya kita sudah tahu siapa itu Sabdo Palon. Yang paling terkenal adalah kisah bertemunya Sabdo Palon dengan Syekh Subakir yang sangat melegenda itu. Kedekatan Semar dengan Prabu Brawijaya V diceritakan dalam kitab Jayabaya. Ia sering dijadikan penasehat raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa dan konon sebagai pengasuh para kesatria Mahabharata dan Ramayana. Tapi sosok Semar memang tidak ditemukan dalam naskah asli kedua wiracarita tersebut. Hanya terdapat pada kisah-kisah pujangga Jawa. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, Mas. Prabu Siliwangi adalah raja yang sangat terkenal dan melegenda. Banyak kisah-kisah dari tanah Pasundan yang menceritakan kesaktian Prabu Siliwangi serta kebijaksanaannya yang sangat luar biasa. Selain dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana, Prabu Siliwangi juga terkenal memiliki ilmu sakti mandraguna. Sepanjang hidupnya berhasil membuat nama kerajaan Sunda Galuh yang dipimpinnya menjadi terkenal di seluruh wilayah Nusantara. Lebih dari 39 tahun ia menjadi raja, namun saat masa kejayaan Pakuan Pajajaran di Bogor mulai berakhir, ajaran agama Islam masuk ke tanah air dan dia mendapatkan desakan dari pihak lain agar meninggalkan agama leluhurnya untuk memeluk agama Islam. Dalam kisah yang berkembang, pihak lain tersebut adalah anaknya sendiri yaitu Raden Kian Santang yang ingin mengajak ayahnya untuk ikut memeluk agama Islam yang memang mulai berkembang di Pulau Jawa. Raden. Di masa-masa sulit itu, Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk melakukan tapa brata mencapai moksa. Sebelum ia pergi meninggalkan kerajaannya, Sang Prabu hanya berpesan kepada keluarga dan para pengikutnya untuk bebas memilih agama menurut keyakinan mereka sendiri, tanpa harus mengikuti jejak hidupnya. Akan tetapi ada versi lain yang mengisahkan Prabu Siliwangi sudah memeluk agama Islam dan menikahi Nyai Subang Larang yang merupakan salah satu santri dari pesantren Syekh Kuro. Syekh Kuro sendiri adalah seorang ulama besar yang lahir sebelum era Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Sedangkan dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang tersebut menurunkan anak, salah satunya adalah Raden Kian Santang yang juga dikenal dengan Syekh Sunan Rohmat Suci. Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya. Nasib tragis yang dialami Prabu Brawijaya V tak jauh berbeda dengan Prabu Siliwangi. Setelah runtuhnya kejayaan Majapahit akibat konflik internal keluarga kerajaan, serta tumbuhnya kerajaan Islam di tanah air Nusantara. Saat itu Majapahit kalah berperang dengan kerajaan Kediri, dan sebelum istana kerajaan dihancurkan oleh pasukan lawan, Prabu Brawijaya V sempat melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan bertapa moksa. Banyaknya betapa terus. Namun versi lain mengisahkan bahwa Prabu Brawijaya V adalah pemeluk agama Buddha. Di akhir hidupnya sebagai raja, Prabu Brawijaya V meminta tolong kepada Sunan Kalijaga yang merupakan cucunya sendiri agar mau mengislamkannya. Setelah menjadi mu'alaf, ia pun melanjutkan tapa brata tingkat akhir, mengasingkan diri di dalam goa Gunung Lawu, dan dikabarkan ia berhasil mencapai moksa karena jasad dan kuburannya tak pernah ditemukan. Wih, lain macam tuh orang nih. Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya.
Kisah Prabu Jayabaya yang memiliki gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Varmeswara, Madhusudana, Awatari Nindita, Sutri Singga, Parakrama, Utungga Dewa adalah seorang raja Kediri yang memerintah di tahun 1135 sampai dengan tahun 1157 Masehi. Ia adalah salah satu pewaris tahta Prabu Airlangga. Jayabaya sering terlibat perseteruan dengan saudaranya sendiri, yaitu Jayasabha. Hingga kedua raja ini berperang dengan membawa masing-masing pasukan kerajaan mereka. Namun dalam pertempuran hebat tersebut, Jayasabha mengalami kekalahan. Ia pun tewas terbunuh di tangan Prabu Jayabaya. Akhirnya tampuk pimpinan saudaranya berhasil ia rebut, dan seluruh wilayah di Jawa Timur berada di bawah kekuasaannya. Namun di balik kejayaan Prabu Jayabaya, ia masih dihantui rasa bersalah dan berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri. Penyesalan ini semakin berlarut-larut hingga akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Kediri yang ia pimpin. Setelah itu ia melakukan tapak keras selama bertahun-tahun di sebuah tempat rahasia yang berada di Desa Menang Kediri untuk mencapai moksa. Karena diketahui kesaktian yang dimiliki oleh Prabu Jayabaya membuat dirinya sulit untuk meninggal dunia, dan hanya menempuh moksa sajalah sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri hidupnya. Wow. Itulah 5 pendekar asli Nusantara yang diyakini moksa oleh sebagian orang. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton. Wow. Wow. Ini sesuatu yang unik juga, dan kita macam merinding bila mendengarkan kisah-kisah kuno ini, kisah-kisah yang misteri ini. Sinkronis dengan musiknya juga. Ya benar. Wow, sangat-sangat bagus ya. Jangan lupa untuk subscribe Pegawai Jalanan ya guys. Karena ya apa sih? Nah, cuma ini hanya diceritakan sebahagiannya saja. Sebenarnya ceritanya lagi panjang lah. Ya. Kalau ingin diceritakan pasal pendekar-pendekar ini. Ya, tapi yang aku itu senang banget ya, karena masih lagi mendengar sejarah-sejarah Nusantara ya. Gitu maksudku, kita masih lagi bisa mendengar cerita-cerita kayak gini, karena ya kisah para raja yang bisa kita ambil ini banyak ya. Dia ini mengenai kebenaran itu tergantung pada diri kita sebenarnya yang memahami cara sejarahnya. Nah, pentingnya kisah-kisah kayak gini itu diterapkan dalam diri kita agar ya jati diri dan juga budaya ini tidak dimakan zaman ya. Karena benar. Ini adalah salah satu cerita dan sejarah yang sangat bagus. Nah, itu tergantung kita untuk percaya atau tidak ya. Tetapi pastinya ya memang ada, karena ini cerita dari zaman dahulu yang diturunkan kepada anak cucu gitu. Pasti ada. Ya. Tapi untuk apa tentang logik akal itu, pada zaman dahulu itu sakti-sakti itu perkara yang biasa sebenarnya. Selalu diamalkan. Ya. Itu karena itu yang paling penting sekali. Sejarah adalah pelajaran yang tidak membosankan lah kalau untuk aku, karena itu lebih menambah wawasan dan juga manfaat, bukan saja untuk diri, kepada orang yang teman-teman kita yang menonton juga. Nah, mungkin ada yang nggak tahu, sekarang jadi tahu. Betul. Ya kan? Apapun channel ini Pegawai Jalanan memang respect lah, memang mantap. Iya. Tapi aku percaya ya, orang-orang zaman dulu itu ya, sebelum kita ada negeri-negeri, negara-negara ini, kita dahulu satu Nusantara ya kan. Aku percaya yang pastinya banyak yang sakti-sakti juga. Yes. Dia sebenarnya kadang sakti itu diperlukan untuk melindungi diri sendiri, karena dahulunya based on kekuatan masing-masing. Ya, dan juga mereka ini mereka yang dulu ini, mereka membuat kayak gitu itu, mereka itu lebih berserah kepada Tuhan ya. Lebih berserah kepada Tuhan, dan juga ibadah mereka itu sangat tinggi ya. Ya benar. Nah, karena itu apa yang mereka doa pasti makbul. Kalau mereka ingin menang, mereka menang. Mereka ingin hilang, mereka akan hilang.
yang itu nggak mustahil karena itu doa mereka pasti akan dikabulkan karena ibadah mereka itu tingkat yang tinggi. Nah, gitu dong. Berbanding yang sekarang ini penuh dengan gadget apa semua ya, kita lupa itu yang nggak sakti malah sakit guys kita. Gitu. Aduh. Wah, tapi yang paling penting aku merinding ya dengar cerita sejarahnya. Serius. Yes. Aduh guys. So ada lagi nggak yang kalian rasa yang kayak gini ya guys, yang kita nggak tahu cerita sejarah ya. Aku suka pendekar-pendekar, Laksmana, raja-raja ya. Kalau ada yang kita nggak tahu, yang misteri-misteri juga ya. Wah, sila komentar di bawah, mungkin bisa kita react nanti ya guys. Nah, Yes. so begitu saja Pak Ci. Itu saja pada kami berdua. Terima kasih for watching. Ya, semangat terus ya guys. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.